warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Puji Lestari dengan NIM 23030100017 dan saya berasal dari kelas P02. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan serta menjelaskan mengenai anatomi otak manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik. Baiklah, tanpa mengulur waktu, langsung saja kita mulai penjelasannya. Nah, sebelum kita membahas otak lebih jauh dan mendalam, kita harus mengetahui apa sih otak ini? Nah, otak manusia ini adalah organ vital yang sangat kompleks. Dia ini berperan sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh, mulai dari fungsi fisik, mental, hingga emosi. Nah, otak juga dilindungi oleh tengkorak dan terdiri dari miliaran sel saraf atau biasa yang disebut dengan neuron yang saling terhubung membentuk jaringan rumit untuk memproses dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh kita. Nah, setelah kita mengetahui apa itu otak, selanjutnya pembahasan kita ialah struktur otak. Nah, struktur otak itu yang pertama ada otak besar atau yang biasanya disebut dengan cerebrum. Nah, di otak besar ini mempunyai 5 komponen. Nah, komponen yang pertama ialah lobus frontal, komponen kedua lobus parietal, komponen ketiga lobus occipital, komponen keempat lobus temporal, dan komponen kelima otak kecil. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan membahas komponen struktur yang pertama, ada lobus frontal. Nah, apa sih lobus frontal ini? Nah, lobus frontal itu ialah bagian otak besar yang terdapat di bagian terdepan struktur otak. Nah, lobus frontal ini juga berhubungan dengan perilaku manusia seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol perasaan, seks, serta kemampuan berbahasa manusia. Nah, lanjut ke komponen yang kedua yaitu lobus parietal. Nah, lobus parietal ini yaitu bagian otak besar yang terdapat di bagian tengah. Lobus parietal juga berhubungan dengan proses sensorik tubuh manusia berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komponen yang ketiga ialah lobus occipital. Nah, lobus occipital ini yaitu bagian otak besar yang terdapat di bagian paling belakang. Bagian ini berhubungan dengan penglihatan atau visual manusia, sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata manusia. Nah, komponen yang keempat ada lobus temporal. Nah, lobus temporal ini yaitu bagian otak besar yang terdapat di bagian samping kiri dan kanan otak. Nah, lobus temporal berhubungan dengan suara atau verbal manusia, sehingga dengan adanya lobus ini, manusia bisa berbicara dan membedakan berbagai bahasa yang digunakannya. Nah, selanjutnya komponen kelima atau komponen yang terakhir adalah otak kecil. Nah, bisa dilihat pada gambar, otak kecil ini berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil berfungsi untuk mengontrol gerakan koordinasi antara otot, mengatur keseimbangan tubuh, serta mengatur sikap dan posisi tubuh. Tanpa adanya otak kecil ini, maka gerakan akan menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak bisa menggunakan fungsi ototnya untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, struktur otak selanjutnya itu ada batang otak yang dapat kita lihat bersama pada gambar di bawah ini. Nah, batang otak ini terletak pada leher bagian atas dan memanjang hingga ke sumsum tulang belakang. Nah, batang otak berfungsi untuk mengatur fungsi dasar manusia seperti proses pernapasan, proses denyut jantung, serta proses kerja ginjal dan hal lain yang terkait dan berkaitan dengan vital bagi manusia. Nah, selanjutnya batang otak ini terdiri dari 3 bagian, yaitu otak tengah, medula oblongata, dan pons yang akan kita bahas satu persatu. Nah, 3 bagian batang otak yang akan kita bahas yang pertama adalah otak tengah, yaitu bagian batang otak yang menghubungkan antara otak besar dan otak kecil. Otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan manusia. Yang kedua ada medula oblongata. Nah, yaitu titik awal dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang belakang hingga ke seluruh tubuh. Medula oblongata juga berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ manusia.
Yang ketiga, pons, yaitu bagian batang otak yang berada di bawah medula oblongata dan berfungsi mengatur dan meneruskan segala informasi ke bagian otak yang lain. Struktur otak selanjutnya ada sistem limbik. Nah, yang dapat kita lihat bersama pada gambar di bawah ini. Nah, sistem limbik ini merupakan bagian otak yang berada di tengah-tengah otak. Nah, komponen sistem limbik diantaranya yaitu ada hipotalamus, talamus, amigdala, korteks limbik, dan hipokampus. Nah, sistem limbik berhubungan dengan alam sadar manusia seperti pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, pusat dorongan seks, dan lain sebagainya. Menurut Ledok, mengistilahkan sistem limbik sebagai wadah duduk segala nafsu manusia, tempat penghargaan, kejujuran, dan tempat bermuaranya cinta dan benci. Nah, dari sistem limbik, sebelumnya telah disebutkan 5 komponen sistem limbik. Nah, dapat kita lihat bersama pada gambar di bawah ini, komponen sistem limbik yang pertama itu ada hipotalamus. Nah, hipotalamus ini bagian otak yang mengatur suhu tubuh, rasa lapar, rasa haus, dan juga hormon. Ia juga mengatur keseimbangan tubuh. Nah, yang kedua ada hipokampus. Nah, bagian otak yang penting untuk membentuk dan menyimpan memori, terutama memori jangka panjang dan memori tentang tempat. Yang ketiga ada talamus, yaitu pusat penghubung informasi sensorik ke otak. Semua sinyal dari panca indera kecuali penciuman lewat sini sebelum diproses lebih lanjut. Yang keempat ada amigdala, yaitu bagian otak yang berperan dalam mengatur emosi, terutama rasa takut dan rasa marah. Juga berkaitan dengan emosi dengan memori. Yang kelima ada korteks limbik, yaitu bagian dari sistem limbik yang membantu mengatur emosi, motivasi, dan perilaku manusia. Nah, penjelasan selanjutnya yang berkaitan dengan otak ialah unsur utama penyusun otak. Nah, unsur utama penyusun otak yang pertama adalah neuron atau sel saraf. Nah, neuron ini ialah unit utama yang mengirim dan menerima sinyal listrik serta kimia di otak. Jumlah neuron pada otak manusia diperkirakan sekitar 80 miliar. Yang kedua ada sel glia, yaitu sel pendukung yang membantu nutrisi, perlindungan, dan perbaikan neuron. Yang ketiga ada materi abu-abu, yaitu terdiri dari badan sel saraf berperan dalam pemrosesan informasi. Yang keempat ada materi putih, yaitu terdiri dari serabut saraf atau akson yang dilapisi myelin dan berfungsi mempercepat transmisi sinyal antara bagian otak. Yang kelima ada pembuluh darah, yaitu menyuplai oksigen dan nutrisi ke otak. Nah, yang keenam ada cairan cerebrospinal, yaitu melindungi otak dari benturan dan infeksi. Nah, selanjutnya materi terakhir yang akan kita bahas adalah perbedaan otak manusia dengan otak hewan. Nah, yang pertama perbedaan dari otak manusia dengan otak hewan itu dari otak manusia. Yang pertama ialah struktur otak. Nah, struktur otak manusia ini lebih kompleks dengan 3 bagian utama, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Sedangkan struktur otak hewan itu bervariasi tergantung jenis dan kompleksivitas, tidak selalu memiliki 3 bagian utama. Selanjutnya, ukuran otak. Nah, ukuran otak manusia ini rata-rata beratnya sekitar 1,4 kg. Rasio otak terhadap tubuh terbesar di primata. Berbanding dengan ukuran otak hewan itu beratnya bervariasi tergantung besar kecilnya hewan bersangkutan, umumnya jauh lebih kecil dibandingkan manusia. Selanjutnya jumlah neuron. Nah, jumlah neuron pada otak manusia sekitar 80 miliar neuron, terutama di korteks cerebral. Dibandingkan dengan jumlah neuron hewan, jumlah neuron pada hewan lebih sedikit tergantung spesiesnya. Selanjutnya ada pengembangan korteks. Pengembangan korteks pada manusia itu ada korteks cerebral, sangat berkembang terutama neokorteks dengan banyak lipatan berbanding dengan pengembangan korteks pada hewan. Nah, korteksnya ini kurang berkembang dan neokorteksnya lebih kecil atau bahkan tidak ada pada hewan tersebut. Selanjutnya
Ada kemampuan kognitif. Nah, kemampuan kognitif pada manusia ini tinggi, mampu berpikir abstrak, berbahasa, dan memiliki kesadaran diri. Dibandingkan dengan hewan, kemampuan kognitifnya terbatas pada insting dan naluri. Kemampuan kognitifnya juga lebih rendah. Nah, selanjutnya ada komunikasi dan bahasa. Komunikasi dan bahasa pada manusia lebih kompleks, menggunakan bahasa dan simbol. Berbanding dengan hewan, berkomunikasi dengan suara, gerakan, atau isyarat sederhana. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu dari materi ini ialah otak manusia adalah organ terpenting dan paling kompleks, mengendalikan seluruh fungsi tubuh, pikiran, serta emosi. Perbedaannya dengan otak hewan terletak pada tingkat perkembangannya, kompleksitas, dan kemampuan kognitif yang jauh lebih tinggi. Unsur utama penyusunnya adalah neuron, sel glia, pembuluh darah, cairan cerebrospinal, serta materi abu-abu dan putih yang bekerja secara sinergis untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia. Sekian materi yang dapat saya presentasikan dan saya paparkan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih.